nih genteng, dari atas genteng gue udah bawa spray nyokap gue mau terjun kayak model Ninja Hattori kan ada tuh kan dulu Ninja Hattori cuman gue masih nggak yakin antara waktu itu gue mau pakai si spray itu atau pakai payung. Anak lo yang kecil ya sempet susah makan ya atau bukan, gimana? Bukan susah makan, nggak bisa makan. Nggak bisa makan? No, nggak bisa makan sama sekali, satu butir nasi pun nggak bisa. Satu butir nasi aja muntah ya. Bleh, Anakmu yang kecil, di umur berapa? Dari start dari MPASI ya, 6 bulan sampai 2,5 tahun. Oke guys, Tia Aries here. Senang banget, thank you for coming ya. Happy banget diundang di Ibu Rumah Tangga. Yes. Bukan ibu rumah tangga biasa, independent, rich and talented, Bu. Wow. That's why you are here. Oke, sebelum ngobrol lanjut lagi, kita akan bercerita sebagai emak-emak pada umumnya. Udah punya anak kan? Oh sudah, 2. Cowok Anda juga kan? 2 juga. Cowok juga kan? Umur? 4 tahun dan 7 tahun umur? Aku 3,5 dan 6 tahun. Kayaknya bakal relate semua kehidupan kita nanti ya. Banget. Tapi sebelum itu, mari kita bongkar isi tas Tia. What's in your bag? Oke, kita lihat isinya aja deh. Oke. Kamu ada apa? masker dan gantungan. Semuanya banget, benar-benar semuanya harus keluar banget. Harus. Oke. Terus habis itu isi tempat soft lens. Oke. Masih ada cairan soft lens-nya. Oke. Mereknya apa? Enggak. Tapi nggak apa-apa sih, mana tahu bisa tapin. Masuk ya, cairan soft lens masuk ya. Oke, terus habis itu ada Lippenstick. Iya. Oke. Terus ada lagi. Oh iya. Ini lipstick aku sendiri ya. Oh iya. Lipstick aku sendiri yang udah nggak produksi lagi. Karena terbentur pandemi ya. Oke, Tia Aries dia juga kena pandemi ya. Oke, baik. Terus habis itu ini dompet. Bukan dompet, siapa namanya? Card holder. Karena memang gue nggak ada dompet. Wait. Ini card holder, kartunya banyak. Jangan bilang nih Time Zone, Fun World gitu. Iya. Time Zone, Fun World, apalagi semua jenis-jenis kartu. Habis itu ada, ini tetap nih si lipstiknya Rihanna. Oh ini ya, Fenty ya, Fenty ya. Terus abis itu, lu suka warna nude-nude gini semua ya kayaknya ya? Iya, duit. Nggak ada dompet, nggak ada duit. Sama jadi ini, lu duit? Yolotek masih ada. Udah, itu ya. Karena jadi kalau dijual lagi kan iya, bisa masih ya. ada. Risetnya jangan lupa. Iya, masih ada kan ada, ya. Iya. Biar di kan, bidding juga enak ya. Iya. Ini udah boleh dibalikin. Udah boleh dibalikin ya. Jadi itu cashnya sampai lo nggak taruh di dompet ya? Nggak ada dompet. Kita sudah tidak menggunakan dompet. Karena kan sekarang lagi modern. Uang elektronik. Uang elektronik, ada QR itu. Terus udah gitu, kalau tas itu rata-rata tuh kayak yang kecil-kecil gitu loh. Iya, sekarang tuh tas muat yang hanya untuk yang handphone doang. Iya, handphone muat, gitu. iya kan? Sama card holder. Thank you loh, tepuk tangan dong. Ya, itulah isi Gak ada yang seru tasnya. ya? Apa ya? Nggak sih, seru kok itu. Kartunya setebal itu. Gue card holder juga nggak sebanyak itu. Cuma jadi satu doang ya? nyimpen kartu ya. Oke, Tia, kita lanjut mau ngomongin soal pilih mana. Apa? Nih ya. Jadi aku kasih pertanyaan, kamu pilih yang mana gitu ya. Kalau anak melakukan kesalahan ya, bukan kesalahan lah, misalnya mau melakukan sesuatu gitu ya, yang membahayakan misalnya kata atau melakukan apa, lebih milih kata jangan atau didiemin aja. Pilihannya cuma 2 itu loh. Wah, kalau udah bahaya cuman banget. 2 itu. Jangan atau biarin deh, biar dia rasakan. Enggak lah, gue nggak akan tega lah kalau biar dia ngerasain. Jadi lu, jangan. Sebenarnya sih gue memang menghindari kata jangan, tapi di kehidupan nyata kalau lo menghilangkan kata jangan itu tuh bohong banget gitu. Kalau ada seorang ibu yang bisa menghilangkan kata jangan, saya sungkem. Iya, itu kayak yang benar-benar wah ilmunya tinggi banget gitu. Karena kadang-kadang pasti kan kita kayak kelepasan, kayak pilihan lo jangan atau lo diemin, tapi di depan anak lo colokan listrik. Akankah lo diamkan? Enggak kan. Beb. Cuman memang gue itu untuk sesuatu yang memang kayak gue dari kecil anak gue sama colokan. Anak kecil itu nggak ada yang nggak penasaran sama colokan. Bener nggak sih? Kenapa ya? Kayak menarik ya kan? Berlubang 2. Kunci, remote.
Bener nggak sih? Iya, iya. Punya anak nggak? Oh belum. Maaf. Gue nanya bener nggak? Tapi gue juga agak ini ya, agak ragu lemah nanyanya, gitu. iya, oke. Jadi sebenarnya mungkin kalau mereka tertarik akan satu hal kayak colokan dan sebagainya, sekarang tuh udah banyak solusinya. Betul. Misalkan lo bikinin dia board yang isinya ada colokan, ada remote, ada bel, ada kunci dan sebagainya. Jadi mereka diarahin main ke situ. Nah, terus dikasih penjelasan kayak Kanaka gitu. Kanaka kalau mau main colokan bukan yang ini, Kanaka mainannya yang ini. Karena kalau yang itu nanti ada listriknya. Kalau kena listriknya, Kanaka bisa zzzz, terus gosong. Kita ya benar ya, pakai kalimat yang benar-benar bisa dia pahami. Iya, kan? gitu. Terus gosong, itu bahaya gitu. Jadi ini mainan Kanaka gitu. Ya udah akhirnya kita alihin ke situ. Akhirnya nggak penasaran. Alhamdulillah 2 anak aku enggak ke arah-arah colokan itu. Iya, enggak ini ya. Tapi karena memang lu udah iniin juga ya, apa namanya dikasih pilihan, another choices ya ke mereka ya. Sama kayak And misalkan explanation. tangga kan rumah kan ada lantai atas gitu. Nah, selalu aku kasih tahu kalau mau naik turun tangga, pastiin ada orang dewasa yang ngeliat. Karena kan boleh naik turun tangga sendiri tapi harus ada yang pantau. Karena kalau jatuh tuh bahaya gitu. Betul, harus ini. Nanti kepalanya bisa berdarah, kakinya bisa luka gitu. Ngomong-ngomong soal itu tadi aku lihat story, kamu sempat berdarah bibirnya. Oh iya. Tahu gara-gara apa? Gara-gara bocil. Kepentok anak gue. Jadi kayak lagi gini terus dia jedot gitu, berdarah kan. Nah, tapi kalau gue kan tahan sakit ya orangnya ya. Jadi pas berdarah, gue langsung panggil Kak Lundra, Bunda nih kena nih gitu. Maaf Bunda. Dia langsung gitu, langsung maaf respon Bunda. ya. Okay. Abis maaf Bunda, biasanya gue coba lihat dulu. Berdarah nggak? Pertama lihat nggak berdarah Bunda. Tapi kok gue kayak ada rasa-rasa berdarah kita gitu. bisa rasain bener. Iya kan gitu. Karena Kak Lundra coba lihat lagi deh gitu. Terus dia mulai panik kan. Karena berdarah gitu ya. Karena dia kayak paniknya sebenarnya lebih ke rasa bersalahnya. Exactly. Gitu itu kan. anak gue banget. Terus udah gitu gue bilang kayak nggak apa-apa Bunda nggak sakit. Tapi kayaknya Kak Lundra harus dipakein sesuatu biar sampai dia darahnya berhenti. Baru dia sibuk tuh cari tisu, terus diiniin. Udah Bunda, udah gitu. Terus dikipas-kipas. Iya, dikipas-kipas. Jadi dia punya rasa tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan, menyebabkan sesuatu, dia harus tanggung jawab. Kayak misalkan dia bertengkar gitu, berantem sama kakaknya nangis. Atau kebalikannya. Itu biasanya aku nggak langsung marahin salah satunya. Aku cuman, Kanaka, Ade nangis. Kenapa Kanaka gitu? Minta maaf sama Ade gitu. Maaf Ade, ya udah minta maaf Ade, udah maafin. Tapi bikin sampai Ade berhenti nangis. Kan kamu yang bikin Ade nangis. Bener. Bener deh. Ini gue harus terapin ke Jordan ini ya. Ya, kenapa? Karena kan kadang Jordan dan bapaknya kayaknya nih. Bapaknya juga seneng bikin anaknya nangis. Iya, lucu kan? ya. Lucu ya kan? Padahal sebenarnya nggak niat bikin sedih ya. Maksudnya Iya, lucu-lucu. Terus kalau kadang-kadang kita yang serepot, Bu. Iya. Dan lain kali aku akan berhentiin. Iya, bener. Kan Anda yang bikin nangis. Gue nggak pernah marahin anak sama sekali. Iya. Jadi gue cuma bilang gini, Adek, kakak nggak mau sampai Bunda marah kan? Iya Bunda gitu. Ya udah kalau misalkan gue udah sampai dia nggak bisa diarahin, gue cuma bilang gini, oke kalau gitu Adek kalau udah nggak bisa dengerin Bunda udah nggak bisa lagi, kita duduk ya. Kita duduk. Gitu. Oke, duduk it means that you akan marah. Duduk itu aku suruh duduk, diem sampai dia tahu kesalahan dia apa. Abis itu dia nggak ngulangin itu lagi baru. Jadi sebenarnya duduk tuh kayak waktu untuk dia tuh merenung gitu. Kalau kita bilang hukum kayaknya juga nggak terlalu enak gitu ya gitu. Tapi dia takut banget ya tanya itu asisten aku. Jadi lu nggak pernah kayak misalnya lu nggak pernah marah tapi once lu bilang udah susah diatur, ayo kita duduk. Itu justru momen ibaratnya menakutkan dalam arti. Udah. Karena mereka pernah gue suruh duduk. Dan nggak ada yang bisa nolongin mereka kalau udah gue suruh duduk. Padahal duduk di pinggiran aja nih, duduk tempat. Ya nggak nakutin kan, cuma duduk aja udah duduk. Dia mau gerak tidak bisa, duduk di situ. Karena kamu tadi udah melakukan kesalahan, jadi kamu harus duduk gitu. Masih mau lagi gitu, atau masih mau marah-marah lagi?
anak gue udah pasti nggak kuat tuh. Sama. Udah mah ngomel aja deh gitu. Serius. tapi keren. I mean like gue juga agak nggak sabaran gitu ya. Tapi itu jarang-jarang banget. Setahun ya, sekali juga belum tentu ya kalau duduk itu. Jadi belum. itu kayak puncaknya lah ya. Iya. Ada momen yang lo harus disiplin lah ibaratnya ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nih, kalau anak tantrum Oke. ya, lo tipikal yang gimana? Menenangkan sedemikian rupa atau lo diemin? Tantrum ya. It's kinda different ya dengan anak yang reset kan, ada kan momen anak tantrum kan, ngerti nggak, yang kayak I don't know how and why gitu, like they're crying like no reason gitu. Lo lebih milih diemin sampai dia capek atau lo tenangin dan lo iniin? Jujur 2 anak gue tuh belum pernah tantrum loh. Yang sampai Tapi bukan satu hal yang harus dibanggakan juga. Enggak, tantrum tuh juga bisa secara psikologis bisa dia mendem ke dalam juga. Bisa jadi itu juga. Mungkin nggak diluapkan gitu. Iya. Mereka tuh nggak pernah yang kayak, gue suka ngeliat ya anak-anak sahabat-sahabat gue sendiri tantrum tuh bisa guling-guling kan di depan kan kalau minta sesuatu nggak dikasih gitu. Tapi kalau anak-anak gue, kalau gue bilang enggak gitu. Bahkan mereka juga tanya dulu mau minum es teh manis aja, mereka tanya, Bunda, aku boleh nggak minum es teh manis? Enggak gitu. Terus dia bilang kalau nggak pakai es, nawar dulu. Kalau nggak pakai es, kalau nggak pakai es gitu. Tapi dingin, taruh di kulkas, tetap ngarep. Tetap gitu. Nawar ya. Nawar gitu. Oh ya udah, kalau biasanya kalau ada penawaran gue suka agak berbaik hati ya. lah, Maksudnya bergening kan. Iya, berarti otak mereka jalan ya, Bu ya. Jalan ya. Justru gitu. menarik, dan lo tipikal anak lo yang nggak emosional dalam tanda kutip ketika dikatakan tidak gitu ya. Jadi belum pernah ngalamin yang mereka sampai kayak tantrum. Ketantrum enggak, tapi memang kalau anak-anak gue kalau dibilang enggak, itu biasanya mereka keluar air mata. Iya kan? Jadi kayak misalnya mau main ke rumah ponakan gue gitu, ke rumah adiknya, iya kan, ke rumah adik sepupunya gitu kan, adiknya gue gitu. Terus udah gitu gue bilang enggak, karena ya anaknya juga udah capek, udah malam, dia masih mau main lagi kan gitu. Enggak, nah itu baru dia nangis sampai. Nah, kalau momen kayak gitu, lo akan diamkan atau lo tetap kasih penjelasan ke dia bahwa we cannot go, kita nggak bisa pergi, udah capek, udah malam gitu. Dipeluk aja, dikasih penjelasan aja sebenarnya gitu. Kadang-kadang gue berusaha kalau anak tuh dalam kondisi nangis, itu kita peluk. Gitu. Iya sih, however itu paling calming ya. Iya, meluk itu. Benar. Tadi di kesini anak gue yang cowok, yang nomor 1, yang cowok, dua-duanya cowok ya. Kode nih. Iya. Oke, kenapa? Yang nomor 1 ngambek. Kalau ngambek dia diem gitu, gara-gara dia mau main, ada eksperimen sama guru ngajinya, tapi gue suruh sholat dulu. Padahal dia mau eksperimen dulu baru sholat, gue bilang enggak, sholat dulu. Jadi dia sholat sambil bete. Sambil udah selesai sholat dia ngambek terus nangis duduk gitu, nggak mau main. Tapi gue kasih tahu, ya gue alihin juga sih, kayak kadang-kadang kalau misalnya dia ngambek karena nggak boleh main, gue lebih gampang. Alasannya gue bisa gini, kenapa Kak jadi ngambek ya? Karena mainan itu, berarti mainan ini nyebabin masalah nih. Kalau gitu Bunda pre-love aja ya mainannya ya. Gitu, biar ingat pre-love bukan dibuang ya Bun, pre-love. Ya. Karena mereka tahu kalau pre-love itu biasanya kita hasilnya kita buat sumbangin ke anak-anak panti gitu. Atau dibagi-bagi lah atau sharing. Jadi manfaatnya double kalau menurut gue. Apa juga gue bahas ya di sini ya. Semua nggak apa-apa ya kan. Nah, berarti itu dia kalau soal mainan. Kalau soal mainan lu gampang. Nah, kalau tadi soal nggak mau disuruh sholat kan, gue pusing tuh tadi ya. Gimana tuh ngomongnya? Tapi tadi sih masih karena mau ada mainan yang datang, jadi gue bisa bilang juga. Jadi karena kan masih mau mainan yang Kanaka tunggu nggak? Masih. Kalau masih ya udah, jangan jangan pundung-pundung. Soalnya kan kalau sholat Bunda bingung gimana. Gue kasih tahu kalau gue bingung. Bunda bingung kalau Kanakanya nggak mau sholat, Bunda harus gimana? Karena kan sholat itu harus wajib. Jadi Bunda nggak bisa tawar-menawar gitu. Jadi aku gitu sih. Tapi itu keren sih, nanti mereka akan paham bahwa ya itu nggak bisa ditawar. Kalau itu adalah the thing
first thing that you have to do gitu loh, Karena sebelum yang lainnya. iya, itu kebiasaan yang harus, bukan kebiasaan nih, kewajiban yang harus dibina dari kecil. Gue tuh kecil jarang sholat gitu, maksudnya, dan gue baru belajar untuk sholat itu pada saat gue udah dewasa, dan itu berat banget. Karena kan kayak kebiasaan kita harus ngeluangin waktu yang nggak biasa. Sementara suami gue kalau dia nggak sholat kayak ada yang salah gitu loh. Kayak kenapa gue belum sholat gitu, ada yang salah gitu. Jadi ternyata kewajiban-kewajiban itu harus dipupuk dari kecil supaya kewajiban itu jadi kebiasaan dan jadi ringan gitu ngelakuinnya. Betul banget. Tepuk tangan dulu dong guys, keren. Aku juga lagi mulai rajin nih mendidik anakku yang kecil, kan ngomong juga belum lancar. Tapi aku 4 tahun, bukan belum lancar, udah lancar. Tapi Masih kan masih pelo-pelo rasa-rasa kan ya. Tapi kadang saya suruh dia pimpin doa. Oh, lucunya. Sebelum tidur. Dia hanya, Tuhan aku mau bobo, amin. Singkat ya. Oke, baiklah kita tidur. Sama kayak anak gue, kayak anak gue yang kecil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah. Doanya nggak ada. Bener kan? Kata Tuhan, gimana? Iya. Doanya yang mana nih? Tapi nggak apa-apa, yang penting disapa. Iya. Yang penting kan emang dibiasakan. Iya, dibiasakan. Yang penting pintarin nenek diajarin kan gitu. Iya ya kan? dong. Oke, lanjut. Sebelum bahas yang lain-lain, aku mau masih bahas, ini menarik karena kita ngomongin soal anak. I know that you have been through hard times ya untuk dapetin 2 anak ini. Bukan lagi. I mean, can you tell us the story? I mean, gimana dapat si 2 ganteng ini? Jadi sebelum gue nikah itu gue udah punya masalah namanya PCOS. Jadi memang PCOS ini kondisi kelainan hormon yang 3 kali lebih sulit hamil dan 3 kali lebih mudah keguguran. Kalau gue baca-baca. Gitu. Dan memang setelah gue ke dokter diperiksa apa segala macam emang benar gitu. Ini tuh PCO gitu. Nah, pada saat udah mau nikah tuh, karena kan ada pranikah kan. Ada pranikah, pemeriksaan pranikah karena suami gue tuh kan orangnya detail banget kan, semua dia cek sperma dulu apa segala macam. Ya. Menurut gue penting ya? Penting karena bukan gini, tadinya gue juga kayak ngapain sih cek pranikah gitu. Kalau memang nanti darah kita nggak cocok terus kita nggak jadi nikah gitu kan. Cuman kalau menurut suami gue bukan masalahnya yang dipermasalahkan, tapi apa solusinya ketika kita punya masalah. Jadi that's why dia better kita cek pranikah dulu gitu. Termasuk nanti darahnya apa nggak cocok. Kan kalau misalkan darah nggak cocok bisa macam-macam kan penyebabnya kan. Akhirnya ketahuan lah kalau gue PCOS ini gitu, dan 3 kali lebih sulit hamil, 3 kali lebih mudah keguguran. Di situ gue udah sempet mau memutuskan nggak jadi nikah tuh, kan nggak pede kan. Karena kan gue pikir suami gue tuh mau nikah, waktu itu suami gue umurnya pas nikah itu 34 tahun. Udah mau nikah karena pengen punya anak kan. Di umur segitu iya dong, pengen punya keturunan. Iya, lo mau nikah buat apa sih gitu kan? Selain membina rumah tangga kan tujuan utama lo adalah supaya mempunyai keturunan gitu. Terus gue udah kayak, waduh dia pengen punya anak, terus udah gitu umurnya udah lumayan, terus gue kayaknya kalau gue sama dia gue nyusahin gitu loh. Karena gue sayang sama dia, gue bilang kayak kamu cari istrinya yang lain aja deh. Gue bilang karena kan kamu pengen punya keturunan, takutnya nanti aku nggak bisa ngasih kamu keturunan karena kondisi aku kan kamu udah tahu gitu. Nah terus di situ dia bilang, aku milih kamu. Di situ dia bilang memang aku pengen punya keturunan gitu, tapi aku milih kamu bukan semata-mata untuk punya anak, tapi aku pengen membina rumah tangga, pengen jadi pendamping hidup aku. Kalau masalah anak itu udah ketentuan dari Tuhan gitu, udah ketentuan dari Allah. Kita tetap usaha kan, harus ikhtiar. Memang setelah nikah kita langsung ke dokter. Langsung ke dokter untuk minta obat-obat vitamin-vitamin lah intinya. Ya kan siapa tahu kan, tetap kan. Karena jadi kan natural dulu lah ya, alami ya. Karena PCO atau PCOS itu bukan artinya nggak mungkin punya anak. Bisa jadi normal alami bisa banget gitu. Cuman ya kemungkinannya memang nggak segampang orang-orang biasa lah ya kan. Yang dikedipin mata ting, bunting gitu ya, hamil gitu.
kurus dikit hamil. Hamil, iya kan? Diet bentar hamil. Benar, Iya. baru apa namanya WFH dikit hamil ya kan? Korban pandemi. Makanya kan. Oke, walaupun tidak seperti itu Iya, ya, iya. harus perjuangan. Betul. Akhirnya kita coba 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh menanti ya. Nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda kan Oke, gitu. Perjuangan tak henti-henti ya kan? Betul. Nah, di situ kita udah cerita-cerita, saudara-saudara kita ada yang inseminasi segala macam kan. Wah, kayaknya udah mulai kayak satu step lebih usaha lagi nih Iya, kita iya. nih gitu. Umur aku waktu itu udah 29, mau 30 kan. Kan kalau perempuan kalau udah kepala 3 ya udah Iya. lumayan ya gitu. Akhirnya udah kita coba ke dokter fertility lah yang benar-benar lebih concern lagi gitu. Akhirnya di kondisi itu ketahuan lah pada saat itu bukan cuman aku yang punya masalah, tapi suami aku juga waktu itu kondisinya namanya terato. Apa tuh? Terato itu jadi pokoknya kondisi sel sperma tuh ada beberapa, aku nggak terlalu hafal. Ada terato, ada oligo, ada azo lah gitu yang pokoknya macam-macam. Nah, terato itu juga kayak kemungkinan lebih kecil lagi untuk hamil lagi. Jadi udah akunya kemungkinannya kecil, Ini kemungkinan suamiku kecil, juga lagi oke. kecil. Tapi kalau terato tuh kayak masih bisa nanti spermanya bagus, nanti spermanya turun gitu-gitulah. Tentatif ya. Tentatif, ups and down Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya kita pikir nih kenapa ya, apa polusi, apa gaya hidup, kita juga nggak tahu kan gitu. Akhirnya kita memutuskan ya udah deh kita ke tahap yang lebih selanjutnya. Tadinya mau insem, cuman kata dokternya dengan kondisi kamu dan suami kalau insem itu yang kemungkinan berhasilnya 10%, pada kondisi kamu akan menurun jadi 5% gitu. Sorry, inseminasi itu yang di Si inseminasi itu spermanya diambil, dipilih, Dimasukin lalu langsung dimasukin langsung. langsung berarti ya, dimasukin Jadi ke ovarium. kayak alami tapi lebih lewat perantara lah gitu Ya, ya, alami betul. tapi lewat dia perantara. spermanya masih harus jalan lagi berenang dan iya. lain-lain gitu, makanya that's why spermanya harus bagus. Oke. Terus akhirnya pilihannya adalah yang lebih baik lagi adalah bayi tabung, karena ketika bayi tabung spermanya udah langsung dipilih, sel telurnya dibesarin dengan kondisi kamu yang masih di bawah 30 tahun, kemungkinan berhasilnya yang biasanya 40-50%, di kamu bisa 60% gitu. Oh, jadi akhirnya oh ya udah kalau gitu, karena kan semakin muda semakin baik kan. Kita coba bayi tabung. Dan alhamdulillah berhasil. Wow, dan itu dua-duanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi aku udah 3 kali bayi tabung. Yang pertama berhasil, yang kedua itu aku FET, Frozen Embryo Transfer, dari hasil yang pertama itu gagal. Nah, yang ketiga aku ulang lagi dari awal. Cycle-nya aku ulang lagi, terus dimasukin lagi berhasil. Jadi Kalundra. But Gitu. it's worth it ya. Anak lo nggak bisa diem nggak? Makanya gue bilang kayaknya Ya gue kan? masukin taekwondo. Tadi kan lo bilang, ya kan? Gue tuh kelebihan energi, mungkin semi-semi hiperaktif. Memang sehiperaktif itu dulu dari kecil? Dulu dari kecil. Kalau gue tuh senengnya kan main sepeda. Di rumah gue daerahnya tuh masih perkampungan. Nah, banyak tuh anak-anak cowok kan, gede-gede. Jadi gue masih kecil, cewek sendiri, senangnya main sama anak kampung. Jadi ya pulang-pulang nanti ininya udah ketusuk rantai gitu kan, nyungsep di tahu nggak pagar kawat yang duri-duri itu? Itu kepala gue bisa nyungsep ke situ. Terus dari TK juga kalau antar jemput sekolahan, sebelum mobilnya berhenti itu pintu gue buka, gue terbang, Superman gitu. Horor ya? Iya emang kayaknya waktu itu yang gue ingat sekali itu gue hampir dari atas genteng, gue suka naik genteng. Dari atas genteng gue udah bawa spray nyokap gue mau terjun kayak model Ninja Hattori, kan ada tuh kan dulu Ninja Hattori, cuman gue masih nggak yakin antara waktu itu gue mau pakai si spray itu atau pakai payung. Tetap tidak masuk akal sih dua-duanya ya. Iya gitu. Terus kalau pulang sekolah itu gue harus manjat pagar, walaupun pagarnya kebuka.
Karena Tapi menurut gue kamu, lebih keren. Kalau kayak, manjat, "Hotsa!" iya Iya, banget, iya banget, iya nih, banget. pas Terus mendarat gitu kan, pakai bener. pose gitu Terus ya. disuruh main masak-masakan sama orang tua gue. Habis itu dia pusing juga. Ternyata gue masak-masakan di atas kap mobil, di atas, gitu. Jadi akhirnya kayaknya nyokap bokap gue berpikir energi gue tuh harus dialihin Oke. lewat taekwondo. Dapat lah, disuruh pilih tuh muter-muter daerah-daerah komplek. Ada taekwondo, ada karate, ada waktu zaman dulu ada merpati putih dan sebagainya. Yang gue pilih waktu itu aku mau yang taekwondo aja gitu. Itu di umur berapa tuh? 7 7 iya 7 tahun. Oke. 7 tahun. Ternyata benar dari taekwondo itu kan gue baru agak bisa sedikit capek. Terus udah gitu ternyata memang bakat-bakat terpendamnya ada. Kalau mau tanya sekarang, tanya ke asisten. Pernah capek nggak? Enggak ya. Mereka tuh Anda sampai yang capek ya? iya, sampai kayak Mengikutinya. kalau udah jam-jam malam gue masih on terus gitu, masih muter-muter, mereka udah pada kabur tinggalin gue. Karena kalau nggak, Silakan Anda kalau nggak ada aja. mengurus diri Anda sendiri. Iya, energinya agak berlebih ya, Bu. gitu. Oke. Dan akhirnya waktu itu lo nyemplung ke taekwondo and lo suka dan akhirnya Suka, dan waktu itu aku terjun ke dunia pertandingan taekwondo, jadi atlet taekwondo waktu itu. wow. Sempat dapat tawaran masuk beasiswa sekolah atlet juga. Tuh, keren. cuman nggak diambil. Dan lo masih ngejalanin nggak sampai sekarang taekwondo itu? Masih kan nguji, ngelatih itu juga ngelatih masih. juga. Iya. Anak-anak Ikut yang nomor 1. kayak aku udah disuruh. Iya. Soalnya kalau si Kanaka itu lebih seneng itu fight kayak zaman aku dulu. Kalau sekarang kan ada 2, ada fight sama ada pomse. Kalau pomse tuh ngafalin gerakan. Dia tuh nggak terlalu seneng ngafalin gerakan. Oke. Nah jadi hafalan gerakannya tuh ketinggalan. Oke. Jadi pas ujian dia nggak hafal. Nah kemarin tuh rehearsal. Kalau dia nggak hafal nggak naik sabuk. Jadi ayo Kanaka, Bunda mau kerja. Oke. Gitu. 1, 2, 3, 4 hafal. Alhamdulillah lulus kemarin. Lanjut ke dunia parenting lagi ya, yang menarik banget untuk dibahas ya. Sekarang kan banyak ya gaya-gaya parenting ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Menurut kamu ada nggak sih gaya-gaya parenting yang kamu mau terapin tapi kayak susah gitu loh untuk diterapin? Yang susah untuk aku terapin tuh kalau kan banyak yang anaknya tuh benar-benar lepas gitu, dilepas gitu. Maksudnya yang oke, dibebasin bebas gitu, makan sendiri Oke, gitu kan. oke. Terus udah gitu kayak nggak terlalu pokoknya lepas gitu. Atau mungkin gue nggak ngerti apa karena anak gue masih 2 ya, apa gue ngeliat teman-teman anak yang 5 gitu kan. Udah mungkin kayak selalu mau Iya, makan apa enggak. santai Iya, gitu, iya, udah iya, iya, kemana-mana nggak bawa Bekal. babysitter babysitter, gitu iya, kan. iya, iya. Makan apa aja, kalau gue sampai sekarang makan bawa bekal loh anak-anak gitu. Iya sih. Pengen sih kayak gitu. Kayaknya kok asik banget gitu, asik berat gitu. Kayak mau kemana aja lo santai gitu. Mau anak pakai sendal, mau nggak pakai sendal, santai. Cuman gue kayaknya agak susah ya. Ini. Tapi kayaknya ada satu hal yang bikin lo juga kenapa masih sedetail itu, karena gue dengar kayak anak lo yang kecil ya sempat susah makan ya, atau gimana? Bukan susah makan, nggak bisa makan. Nggak bisa makan? No, nggak bisa makan sama sekali. 1 butir nasi pun nggak bisa. Satu butir nasi aja muntah ya. Bleh. Anakmu yang kecil, Kecil. di umur berapa? Dari MPASI ya, 6 bulan sampai 2,5 tahun. 2,5 tahun, jadi belum pernah nyobain bubur gitu, nasi? Nggak bisa, udah dicobain Bubur di semua. blender? Nggak bisa. Disaring? Nggak bisa. Orang es krim leleh aja nggak bisa. Nggak bisa. Terus makan apa? 2,5 tahun loh? Susu aja. Oh, minum susu doang? Minum susu doang. What happened? Jadi dia itu stimulasi untuk lidahnya itu cuman terstimulasi gini-gini doang. Maju Jadi mundur? Iya, jadi setiap makanan yang masuk cuma bleh, 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 gitu doang. Jadi gue harus terapi lagi supaya gerakannya tuh lengkap, gini terus muter lidahnya gitu. ya, so dia bisa. Pokoknya ke dokter macam-macam lah. Waktu itu anakku dari dokter spesialis anak ya kan, udah memang pegangan kita. Terus abis itu
karena berat badannya nggak ngejar-ngejar kan, akhirnya ke dokter spesialis gizi klinis anak. Udah, terus udah gitu dikasih susu kan, susu tambahan gitu buat ngejar berat badan, udah kekejar. Tapi kan nggak mungkin ya mau dikasih susu seumur hidup kan gitu kan. Akhirnya gue pergi lagi gitu ke dokter tumbuh kembang anak. Habis dari dokter tumbuh kembang anak direferensiin ke terapis. Waktu itu kita ambil oral motor dan sensori integrasi. Oke, so itu ada loh Bun terapinya. Ini I mean like di luar sana mungkin ada ibu-ibu yang sedang mengalami ya. Banyak. Anak-anak yang nggak bisa makan ya. Banyak. Baik itu bahkan empasi yang dari encer-encer yang mudah ditelan seharusnya gitu, tapi ternyata kena sensoriknya. Yes. Jadi boleh diceritain nggak terapinya tuh ngapain aja untuk sebenarnya sensori motor. integrasi tuh basic banget. Jadi fondasi si anak ini tuh mesti kuat. Nah, tuh ada beberapa sinkronisasi yang akhirnya tuh match gitu. Nah, anak aku udah dia nggak makan apa-apa, keseimbangannya tuh kurang. Kayak kalau dia naik mobil, lo bayangin nggak? Dia naik mobil 2 menit di mobil udah pucet. Mabok sayang. Iya. Mabok naik mobil. Nah udah diemin lagi 3 menit muntah. Lo bayangin gak? Gue kayak gimana nih kita tinggal di kota yang harus naik mobil kemana-mana terus. mobilitas naik mobil. Iya gitu. Terus wah itu sampai kayak kita coba lagi. Jadi itu kita pelan-pelan banget belajarnya. Ternyata fondasinya yang harus dikuatin itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan gravitasi. Anak lo jangan dilarang-larang naik turun tangga. Biarin, itu tuh berhubungan dengan gravitasi dan itu bisa jadi terapi. Ya terapinya ketika gua ke terapi tumbuh kembang naik turun tangga. Terus udah gitu. Kalau anak lo main ayunan, anak lo kencang-kencang main ayunan, itu kalau bisa dibiarin. Bagus itu buat keseimbangan anak. Jaga aja Bu, dijaga. Tapi iya, kasih tahu gitu. Nah itu bagus. Jadi ayunan itu juga terapinya. Ayunan, main perosotan. Terus misalkan trampolin. Jangan loncat-loncat gitu, jangan. Harus loncat yang tinggi Kakak. Iya. Nah gitu. Jadi latihannya gravitasi. itu. Terus itu jadi fondasi yang bagus lah, fondasi buat anak-anak. Terus udah gitu kayak masukin puzzle, meronce. Ya basic-basic kayak gitu tuh dipelajarin. Akhirnya alhamdulillah. Terus kita biasain naik mobil ya dari 2 menit. Iya. 5 menit puter. Lumayan nih nggak prestasi ya. Prestasi 5 menit itu sesuatu. Anak gue naik mobil 5 menit itu prestasi. Sampai naik 10 menit, 30 menit. Sekarang udah bisa ke Bali naik bus loh. Oh, keren, ke Bali naik bus. Bu, kita yang tua aja minum Antimo. Ya, ini yang anak udah kuat. Waktu itu kan pandemi, belum berani naik pesawat. Jadi kita siapin 1 bus buat anak-anak, dikasih kasur di belakangnya bisa. Aman tuh, nggak mabok tuh dia. Aman. Keren. Aman. Terus akhirnya bisa makan. Pencapaian terakhir, gue ngebayangin ya, bayangin 2,5 tahun lo mau coba kasih dia makan, sampai kalian ngelewatin terapi, terus momen pas dia mau makan tuh makan apa? Jadi ada satu kesalahan gue waktu itu, karena dia susah makan, gue sempet pernah maksa dia makan. Jadi selain dia tidak terstimulasi, memang lidahnya, mungkin dia ada sedikit kayak trauma lah. Ya kita tuh ibu-ibu tuh juga benar-benar harus belajar lah, belajar gitu. Akhirnya dari situ dia tuh lebih senang kalau makan itu makannya tuh kayak breakfast di hotel tuh yang ya berat ya. Yang makanannya tuh kayak disajiin prasmanan. Prasmanan. Iya. Berarti dia suka dibawa ke kondangan. Betul. Ngelihat makannya dijejer, pilih ya kan. Betul. Dia sukanya kayak gitu. Jadi awal trigger dia mau makan itu pas kita ke Bali ya. Pas ke Bali kita nginep di salah satu hotel. Waktu itu nginep di Apurva gitu. Udah kok makan masuk ya. Kok dia makan mie. Kok dia makan ini lagi gitu. Kita sampai adek makan, iya makan, diemin makan gitu. Terus habis itu udah nih, coba sampai rumah pulang dari Bali kita suapin lagi, nggak makan lagi kan. Masa
ke Apurva terus Makanya ya kan, kali. akhirnya konsul lagi ke dokter. Terus dia bilang gini, ya udah ini mah salah ibunya. Ya gue lagi disalahin sama dokternya ya kan. Thank you dok. Salah ibunya, iya gimana dok, makanannya kurang enak. Aduh gimana nih makanannya kurang enak. Oke. Kemarin di hotel makan banyak, iya kalau di hotel tuh kenapa makan yang banyak? Karena hotel itu prasmanan. Ibu bikin prasmanan gitu, gue bilang, Tapi menarik juga loh. Iya. Ya nggak apa-apa kan, nggak harus kayak makanan hotel ya. Iya. Orek tempe, Iya. tahu, tapi dibikin prasmanan. Udah abis itu gue bikin kayak gitu, nggak berhasil sayang. Ya kan kita bikin ya waktu itu tuh sampai kayak udah pakai ini tetap kurang menarik hotel ya. gitu ya kan. Akhirnya sampai perjalanan dia tetap nggak makan. Satu saat gue makanya berterima kasih sama Alice Norin, terima kasih. Hai Alice Norin. Terima tolong kasih disebut Alice loh. Norin. Kenapa, Jadi Ada dia apa? itu anaknya ulang tahun, terus kasih hampers. Dalam hampersnya itu ada makaroni mac and cheese, Oke. ya kan? Nah di situ ada tata cara ngebuatnya, yang anak-anak bisa bikin juga. Bikinlah kita waktu itu mac and cheese. Abis bikin, ternyata mac and cheese itu dimakan sampai habis. 1 porsi habis. Gue sampai, Lis, anak gue nggak bisa makan gara-gara hampers lo, anak gue makan 1, tolong dong belinya di mana. Udah akhirnya aku langganan sama yang si pembuat mac and cheese itu, sampai akhirnya tukang mac and cheese-nya tutup. Nah dari situ baru deh mulai makan es krim, makan apa. Kalau anak gue yang pertama itu sampai 2 tahun tidak mengenal gula. Karena saking gue se-straight itu. Kalau anak gue yang kedua mau makan apa aja bebas. Silahkan. Yang penting Makan. masuk. Yang penting makan. Oke. Kalau yang pertama justru nafsu makannya tinggi. Enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Tapi emang lu batasin gulanya apa gimana? Karena memang pengennya kan yang sehat-sehat gitu Iya, kan. iya. Biasain. Tuh Bu. Ayo. Iya, Iya. gitu. Benar-benar. Sampai sekarang tapi masih batasin gula nggak? Kan. Pada umumnya kan Kebetulan kedua-dua. anak gue yang pertama jadinya nggak suka gula. Oh, kayak Permen yang manis yang nggak permen suka. coklat. Coklat nggak suka. Beruntung sekali Anda. Iya. Saya susah nyuruh Nggak anak saya suka, berhenti ya. makan coklat. Dia suka apa ya si Kanata ya? Oh dia suka keju. Keju. Bener. Oh iya, sama. Mereka lagi menikmati sensasi pedas ya. Iya. Walaupun sebenarnya pada ujung-ujungnya mereka kepedesan terus yang kayak Oh. kebanyakan nonton mukbang si ini Tamboykon. Siapa? Anak gue yang gede tuh si Serius Gaga. loh? Iya, jadi dia tuh suka bon cabe level-level Oh. 10. Gaya. Gaya banget. Abis itu dia kewalahan. Nanti gue kirimin sambalnya Tia ya. Eh, Ada juga. Masuk. Keren. Tapi Tia, apa yang lo pelajari sebagai seorang ibu rumah tangga? Mengurus 2 anak yang lo dapetinnya juga nggak gampang. Ngurusnya juga ada aja nih ya tantangannya gitu. Tapi itu mengubah hidup lo nggak sih? Secara sebagai seorang perempuan. Kayaknya sih semakin kesini tuh kesabaran gue semakin terlatih ya Bu ya. Memang. Kita dari setipis ini sampai oke, tarik Iya. nafas. Tapi mungkin karena memang gue dapetin anaknya susah, gue enjoy banget sih ngurus anak-anak gitu kan. Dengan bantuan kanan kiri pastinya ya. Suami gue juga kooperatif banget dalam membantu mengurus anak gitu. Kita bisa gantian gitu. Terus udah gitu juga kan ada helper juga, kayak suster juga kan ready juga gitu. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan suster itu semuanya harus approval gue juga. Exactly, iya. Iya, jangan sedih Mbak di rumah kalau apa-apa kan harus WA Iya, dulu ya. harus. Ini boleh apa enggak? Betul. Ini gimana atau enggak? Jadi kita juga tetap seperti punya CCTV. Iya, pantau. Karena kan ya itu dia ketika kita berkarir kayak gini kan, kita butuh lah ada yang Helper, ya. ngejagain. Di rumah juga kan ditungguin sama mamah juga. Jadi bisa dipantau. Bisa dipantau ya. Tia Riestia, thank you so much for Wow. coming. Thank you so much for coming Sama-sama, ya. Jen. Salam buat anak-anak di rumah. Ingat, kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich and talented. Talented. See ya. Bye.